Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra dan teman-teman semuanya. Kali ini kelompok kami ingin mempresentasikan final project yang berjudul Analisa Perusahaan PT Trinusa Travelindo atau yang disebut dengan traveloka.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya itu ada anggota kelompok. Yang pertama itu ada Berliana Puspita Arya Dewi dengan NIM 2017 70135. Selanjutnya itu profil perusahaan. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2012 oleh Ferry Yunardi, Dirianto Kusuma, dan Albert. Traveloka adalah perusahaan teknologi yang terkemuka di Asia Tenggara yang memungkinkan pengguna untuk menemukan dan memesan beragam produk transportasi, akomodasi, gaya hidup, dan layanan keuangan. Portofolio komprehensif yang dimiliki oleh Traveloka termasuk pemesanan tiket untuk transportasi seperti tiket pesawat, bus, kereta api, penyewaan mobil, airport transfer, serta inventaris akomodasi terbesar di Asia Tenggara, termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resorts, dan villa, menjadikan Traveloka sebagai platform pemesanan dengan pilihan akomodasi dan paket terlengkap. Nah, visi dari Traveloka itu yang pertama itu menjadikan travel yang lebih mudah, cepat, dan menyenangkan melalui teknologi. Yang kedua itu menjadikan salah satu perusahaan biro perjalanan wisata atau agen perjalanan terbaik di Indonesia. Yang ketiga itu berkontribusi di dalam meningkatkan industri pariwisata dan transportasi perjalanan di Indonesia. Yang selanjutnya itu misi dari Traveloka. Yang pertama itu selalu menghadirkan produk-produk dan layanan terbaik. Yang kedua itu memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pelanggan. Yang ketiga itu menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan semua mitra usaha baik domestik dan internasional. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan SDLC. SDLC yaitu System Development Life Cycle atau dalam bahasa Indonesianya disebut siklus hidup pengembangan sistem, yaitu sistem yang digunakan untuk membuat atau mengembangkan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah secara efisien. Sistem tersebut bertujuan menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan dan bertujuan dari dibuatnya sistem tersebut. Nah, SDLC ini memiliki sistem yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Yang berisinya ini yaitu rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, memperbaharui, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Dilihat dari berbagai sisinya, SDLC memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan. SDLC juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. SDLC ini mempunyai 5 tahapan, yaitu sistem analisis. Sistem analisis adalah tahapan untuk mengevaluasi atau menilai kelebihan dan kekurangan dari sistem yang ada. Nah, yang kedua ada konseptual design. Konseptual design ini menguraikan apa tujuan yang akan dicapai oleh sistem dan bagaimana menggunakan dan mengembangkannya. Nah, terus yang ketiga ada physical design. Nah, physical design ini adalah tahapan eksekusi sistem software yang ingin digunakan, yang melalui fitur yang dipresentasikan oleh vendor, pihak organisasi, kemudian melakukan
evaluasi untuk menilai vendor yang sesuai dengan kebutuhan usernya. Nah, yang keempat ada implementasi. Nah, implementasi adalah tahap yang merupakan aktivitas pemasangan program yang sudah dibeli perusahaan. Nanti aplikasi ini nantinya akan dipakai oleh perusahaan untuk membantu kegiatannya di jam operasional. Yang kelima, ada operasional dan maintenance. Nah, tahap ini adalah tahap terakhir software yang dibeli perusahaan yang sudah disiapkan dan dioperasikan. Selain digunakan untuk aktivitas, software itu perlu dilakukan tindakan maintenance dan pengembangan, seperti mengupgrade sistem dari software tersebut dan memperbaiki sistem tersebut ketika terjadi masalah. Strategi pemasaran Traveloka. Traveloka menerapkan strategi 5P yang mereka lakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, produk. Traveloka memiliki beberapa jenis unit bisnis yang mereka punya seperti tiket pesawat, bis, kereta api, penyewaan mobil, airport transfer, serta inventaris akomodasi, termasuk hotel, apartemen, guest house, homestay, resort, dan villa. Lalu yang kedua, price. Harga yang ditawarkan Traveloka selalu diupdate. Harganya bervariatif mulai dari harga terendah juga sampai harga tertinggi. Dan Traveloka juga memiliki promosi besar-besaran jika melakukan transaksi via mobile app. Lalu yang ketiga, promosi. Cara promosi yang dilakukan oleh Traveloka adalah melalui media sosial, iklan di TV, dan pembagian kupon diskon. Media sosial yang digunakannya adalah Facebook, Twitter, dan website. Iklannya pun sudah banyak kita lihat di TV. Lalu yang keempat, Flash. Internet merupakan media transaksi Traveloka dan customer dalam konsep bisnis B2C yang dimana Traveloka ini beriklan di berbagai media sosial dan websitenya. Selain itu, seluruh rangkaian kegiatan pemesanan dilakukan melalui internet. Lalu yang kelima, people. Traveloka meng-hire SDM yang berkompeten sesuai bidang keahlian mereka. Perusahaan ini sangat memperhatikan kebutuhan karyawan. Dan Traveloka juga selalu meningkatkan kualitas karyawannya dengan training yang mereka berikan. Selanjutnya adalah flowchart. Di sini kami menampilkan flowchart tentang sistem reservasi penginapan. Di sini ada 3 departemen terkait. Yang pertama front office, yang kedua bagian keuangan, dan yang ketiga sales admin. Untuk deskripsinya ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahapan booking, di mana customer melakukan proses booking pada traveloka.com dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah customer mencari hotel pada halaman Traveloka, di mana pada halaman Traveloka tersebut telah tersedia rating serta harga yang dibutuhkan oleh customer, kemudian tempat yang dibutuhkan oleh customer. Kemudian customer memilih hotel pada halaman pencarian. Kemudian customer melakukan pemesanan, dan yang terakhir customer mengisi data pemesanan seperti data diri dan tanggal keberangkatan. Kemudian setelah menginput data pemesanan, customer memilih metode pembayaran yang akan digunakan dengan kartu kredit atau debit atau via tunai melalui Indomaret atau Alfamart. Setelah itu, setelah mendapatkan konfirmasi pembayaran, Traveloka mengirimkan e-voucher kepada customer dan kepada pihak hotel melalui front office yang menandai bahwa pembelian telah sukses. Kemudian hasil print out e-voucher digunakan untuk melakukan check-in pada hotel yang dimaksud. Kemudian front office melakukan penerimaan e-voucher Traveloka dari manajemen Traveloka. Kemudian front office melakukan input data dan status booking dan menuliskan kode voucher pemesanan. Kemudian front office membuat memo booking sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama diinput ke database dan dijadikan arsip. Kemudian rangkap yang kedua diberikan ke sales admin untuk ditindaklanjuti. Kemudian bagian sales admin menerima memo booking, melakukan rekap dan membuat booking confirmation sebanyak 2 rangkap, dan membuat form booking sebanyak 2 rangkap. Booking confirmation letter dikirimkan ke pihak Traveloka menggunakan email bersamaan dengan invoice yang dibuat bagian keuangan. Kemudian booking confirmation letter diberikan kepada bagian keuangan untuk dibuatkan invoice. Setelah itu, bagian keuangan menerima booking confirmation letter dan membuat tagihan invoice sebanyak 2 rangkap. Rangkap 1 untuk invoice diserahkan ke pihak sales admin untuk dikirimkan ke Traveloka, dan rangkap yang kedua invoice sebagai arsip. Bagian keuangan mencatat booking pada form booking. Kemudian tahapan check-in, di mana di tahapan ini front office pertama-tama menerima e-voucher dari customer. Kemudian
front office melakukan pencocokan kode voucher yang diterima dari customer dengan kode voucher yang diterima dari Traveloka pada from booking pada database. Kemudian, jika data yang diserahkan customer cocok dengan database booking, maka front office membuatkan memo check-in sebanyak 2 rangkap. Rangkap yang pertama diserahkan kepada customer sebagai tanda bahwa customer sudah bisa menggunakan fasilitas penginapan, dan kemudian rangkap yang kedua diserahkan kepada sales admin sebagai pemberitahuan bahwa booking sudah dikonfirmasi. Kemudian sales admin yang menerima memo check-in memberitahukan pihak Traveloka bahwa tamu sudah check-in dan mengingatkan pembayaran yang harus dilakukan oleh pihak Traveloka kepada pihak hotel. Kemudian setelah check-in dikonfirmasi kepada pihak Traveloka, Traveloka akan membayarkan sejumlah uang via transfer pada bank sesuai dengan invoice yang diterima dari pihak hotel yang dipilih. Kemudian setelah melakukan transfer, Traveloka akan mengirimkan bukti transfer ke sales admin hotel yang dipilih. Kemudian sales admin menyerahkan bukti pembayaran Traveloka kepada bagian keuangan. Bagian keuangan yang menerima bukti transfer dari Traveloka melakukan pengecekan pada rekening bank. Kemudian setelah uang diterima, bagian keuangan membuat tanda terima pembayaran atau pelunasan pembayaran. Tanda terima pembayaran dibuat 3 rangkap, 1 rangkap untuk bagian sales admin, 1 rangkap untuk Traveloka, dan 1 rangkap sebagai bukti untuk rekapan saat membuat laporan keuangan. Kemudian bagian keuangan membuat laporan keuangan terhadap transaksi tersebut. Kemudian laporan keuangan yang dibuat oleh bagian keuangan diserahkan kepada pihak manajemen setelah dilakukan naik audit. Setelah itu, sales admin yang menerima tanda bukti pembayaran membuat kartu ucapan terima kasih yang akan diserahkan ke bagian front office. Kemudian yang terakhir adalah tahapan check out, di mana customer menuju front office untuk melakukan check out. Kemudian front office melakukan konfirmasi kepada customer bahwa pembayaran sudah diterima dan front office memberikan kartu ucapan tanda terima kasih kepada customer. Permasalahan yang dihadapi Traveloka saat pandemi COVID sekarang ini, Traveloka mengalami suatu permasalahan. Permasalahan yang dihadapi Traveloka adalah permasalahan refund tiket booking. Banyak refund tiket yang diajukan oleh customer yang tidak kunjung diberikan bahkan sampai berbulan-bulan. Solusi permasalahannya adalah yang pertama, negosiasi antara pihak agensi dan penyedia layanan transportasi atau pariwisata yang baik. Yang kedua, meningkatkan kualitas manajemen customer service. Kesimpulan, yang pertama, Traveloka menerapkan sistem aplikasi e-ticketing dengan efisien. Traveloka terus mengembangkan bisnis dengan terus berinovasi dalam jasa e-ticketing yang bahkan sudah diakui sebagai perusahaan e-ticketing nomor 1 di Indonesia bahkan di Asia. Traveloka menerapkan B2B dan B2C dengan baik. Traveloka harus meningkatkan kualitas manajemen customer service dan bisa bernegosiasi dengan penyedia layanan transportasi dan pariwisata agar dapat dengan mudah menyelesaikan masalah customer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.